Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Kaya Nebur. Jadi pada hari ini aku mau sharing sesuai dengan janjiku di video kehamilan aku yang part kedua. Aku mau sharing nanti kalau sudah masuk kehamilan di 8 sampai 9 bulan. Nah, kebetulan sekarang tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 18 tanggal 20 Januari 2021. Alhamdulillah sekarang aku sudah memasuki 9 bulan. Ya, 9 bulan. Aku lupa sih sebenarnya teman-teman, tepatnya itu usia kehamilan berapa. Yang jelas sudah masuk ke minggu pertama atau minggu kedua ya, untuk kehamilan 9 bulan. Nah, aku berjanji kemarin akan sharing apa-apa saja sih yang aku rasakan ketika perutku semakin membesar dan masuk ke trimester ketiga, terutama di kehamilan 9 bulan. Rencana aku mau melahirkan itu nanti rencananya tanggal 13 Februari 2021 melalui operasi sesar. Ya, jadi tinggal menghitung minggu sebenarnya. Aku takut nggak sempat bikin video, jadi mumpung Bumi lagi tidur, jadi aku sempetin bikin video. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dan bisa mengambil sesuatu yang berguna buat kalian melalui video ini. Baik, di kehamilan yang menjelang 9 bulan ini teman-teman, aku ngerasai sih kurang lebih hampir sama seperti di trimester kedua ya. Kalian bisa nonton di video aku yang kedua. Nah, di sini yang paling aku rasakan adalah aku nggak bisa terlalu banyak bergerak. Beda waktu aku hamil Bumi itu anak perempuanku, dan ini sekarang aku hamil anak cowok. Aku nggak tahu ya, katanya sebagian orang sih beda hamil anak cewek dan cowok. Aku ngerasainnya memang beda karena dulu aku masih inget banget hamil Bumi sampai 9 bulan tuh aku masih bisa bawa motor, masih bisa kemana-mana, pergi pagi pulang sore, sampai aku dulu waktu hamil Bumi itu sempat pendarahan di usia 7 bulan, saking aktifnya aku kemana-mana. Ini sekarang aku dari TM pertama, kedua, ketiga udah gak bisa kemana-mana. Karena yang aku rasakan terutama tidak bisa terlalu banyak aktivitas dan rasanya pinggang, pinggul, bokong atau pantat itu terasa ngilu sekali ya, ngilu banget pokoknya teman-teman, sehingga aku sering pakai yang panas-panas, aku olesin. Ini salah satunya aku pakai Gliga ya, ini kan sudah balsam yang panas banget, ini sama aku aja lumayan membantu, masih lumayan. Aku oles-oles terus Gliga, kasih koyo, kasih hot cream, yang gitu-gitu deh pokoknya, sehingga itu tidak menghilangkan tapi setidaknya bisa mengurangi atau mengalihkan rasa sakit itu. Nah, kemudian kalau untuk aktivitas sih biasanya aku bangun tidur habis subuh, aku turun ke bawah karena aku tidur di lantai 2. Itu aku beres-beres, nyapu, terus kadang juga aku ngepel satu rumah, nyuci pakai mesin cuci, cuma tetap harus bolak-baliknya itu kan, nyuci, ngeringin, bilas. Untuk jemur aku nggak bisa. Biasanya aku nunggu suami aku atau dibantu orang rumah untuk jemur. Lipatan baju, dah sampai situ aku KO. Artinya KO tuh aku sampai situ badanku udah sakit banget dan pinggulku udah kerasa sakit. Oh iya, satu lagi, dan aku harus mandiin Bumi, nyiapin makan Bumi. Udah selesai. Jadi biasanya jam 10:30 siang tuh aku udah nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Yang alhamdulillah dibantu sama mama aku yang masak ya. Mama suka masak buat papaku juga. Jadi aku juga sekalian dimasakin. Alhamdulillah mama bantuin. Dan yang paling kerasa aku tuh nggak bisa ngajak Bumi main karena Bumi ini tipikal anak yang mainnya tuh nggak bisa di satu tempat, dia harus
ke teras, ke ruang tamu, ke lantai 2, naik lagi ke teras atas. Aduh, aku nggak bisa ngikutin. Jadi kadang suka di di satu titik aku suka depresi sendiri. Kadang aku pengen nangis juga karena nggak bisa nemenin Bumi. Cuman ya namanya bumil, kita harus pandai-pandai mengelola emosi. Jadi aku akhirnya nggak terlalu memaksakan. Kalau aku nggak sanggup ya aku istirahat, terserah deh Bumi nanti main sama mama aku atau papa aku, karena suami aku kerja. Ya itu aktivitas yang paling terasa, dan aku sama sekali nggak bisa megang kerjaan karena aku juga kerja. uh, tapi alhamdulillah aku WFH, jadi kerjaanku fleksibel banget. Cuman aku nggak seproduktif pada saat tidak hamil, pada saat iya benar, pada saat nggak hamil aku nggak seproduktif pada saat itu. Kalau dulu waktu waktu tidak hamil, waktu belum hamil itu aku bisa ngerjakan ini itu kerjaan kantor sambil nyambi ini nyambi itu, nyambi main sama Bumi. Sekarang udah sama sekali enggak, kecuali malam ya, malam tuh aku baru bisa kerja. Nah kemudian aku juga ngerasain selain pinggul, punggung, pinggang itu sakit banget. Sampai sekarang aku agak susah minum air putih. Bisa masuk teman-teman, alhamdulillah, nggak kayak trimester 1. Tapi selalu setiap selesai minum air putih itu ujung-ujungnya aku tekoa itu apa ya, kayak gitu, nggak enak. Dan aku harus selesai minum air putih itu harus memakan sesuatu yang bisa memudarkan rasa air putih itu, misalnya permen, ya apa aja lah pokoknya itu. Padahal air putih itu penting banget ya. Jadi aku tetap minum dalam keadaan dingin, jadi selalu nyetok air putih di kamar di kamar tidur sampean di kulkas seperti itu. Pernah juga saking aku enaknya sama air putih, sampai 9 bulan nih aku nggak bisa minum air putih. Aku tiap pagi bikin teh. Teh kan nggak boleh banyak-banyak ya, jadi pagi aja aku batasi minum teh. Habis minum teh aku sarapan. Begitu sarapan perutku sakit banget, kayak mau muntah lagi. Akhirnya aku muntah hanya gara-gara teh. Kayaknya teh yang aku buat memang terlalu kental ya. Jadi ini tips juga buat teman-teman, boleh kita minum teh tapi dibatasi kadar kekentalannya, karena memang aku baca-baca itu bisa menghambat nutrisi untuk masuk ke janin. Dan boleh sih cuman sehari sekali aja. Kalau aku biasanya pagi, cuman kesalahanku karena kental itu yang akhirnya aku muntah. Dan sampai sekarang aku nggak pernah lagi minum teh, jadi minumku cuman air putih. Nah, air putih itu pun juga harus sedikit-sedikit, gak bisa langsung banyak, itu gak bisa. Kalau aku langsung minum banyak, setengah botol gitu, muntah. Kemudian yang aku rasakan di usia kehamilan yang menjelang 9 bulan ini, aku merasa suka bolak-balik toilet. Ya memang karena udah membesar banget, teman-teman bisa lihat perut aku perbandingan sama di video kedua, aku tunjukin ya. Ini kondisi perut aku menjelang 9 bulan. Sebenarnya tidak terlalu besar teman-teman dan agak lonjong ya. Katanya sih kalau lonjong anaknya cowok. Dan alhamdulillah kenaikan berat badanku ini, yang dulu aku sebelum hamil itu 55 kilo, sekarang aku ada di 64 kilo. Sekarang ya hari ini 64 kilo menjelang 65 kilo. Mungkin itu juga yang jadikan aku faktor ngos-ngosan ya. Aku kalau ngomong kayak gini ngos-ngosan,
apalagi kalau aku lagi nguji skripsi, aku matikan layar Zoom, teman-temanku cuma dengar suaraku aja, mereka pasti komennya, waduh udah ngos-ngosan gitu. Padahal nggak lihat visualku, tapi mereka selalu komennya, aduh Kay sudah ngos-ngosan ya gini, ya udah deh cukup dulu gini-gini. Padahal ya biasa aja. Ya itu deh, ngos-ngosan, nafas berat, nafas pendek. Itu keluhan selama 9 bulan, tapi ya kita harus pandai-pandai ngontrol ya. Kalau emang udah capek ya udah istirahat, nggak usah terlalu ngoyo atau dipaksakan. Nah kemudian kembali ke teh-tehan tadi ya teman-teman, aku sempat ingat begitu aku kontrol di usia menjelang 9 bulan nih, kalau nggak salah aku tuh kontrol kemarin awal Januari diperiksa juga kondisi air ketuban. Ternyata air ketubanku itu termasuk normal sebenarnya, tapi agak dokternya pengen di atasnya lagi. Maksudnya yang misalnya normalnya antara 9 sampai 18. Nah, aku ini ada di angka 13. Misalnya ya ini teman-teman ya, aku juga agak lupa. Aku ada di angka 13 air ketubanku, kuantitasnya atau banyaknya. Nah, dokternya maunya di angka 15 yang dia bilang ini sudah baik Bu, tapi apa salahnya kita memberikan yang terbaik untuk kehamilan ibu gitu. Terus dokternya sempat komen, saya bisa aja kasih obat untuk memperbanyak ini air ketuban, cuman lebih baik ibu minum air kelapa muda ya. Minum air kelapa itu juga bisa membantu untuk menambah jumlah kuantitas air ketuban. Dan aku sebenarnya juga disarankan minum sehari itu 2 liter, karena aku sempat ngomong, dok saya sampai saat ini agak susah minum, kalau makan saya bisa. Alhamdulillah kalau makan sekarang sudah bisa. Beda kalau TM1 kan aku sempat turun 5 kilo. Sekarang aku udah bisa makan. Tapi untuk minum, saya masih ada gangguan minum. Dokternya, oh iya Bu masih ada gangguan. Minum teh, minum ini bisa dok, tapi nggak terlalu banyak, nggak bisa banyak-banyak. Dan sampai sekarang pun minum air putih, aduh rasanya itu kalau lihat air putih teman-teman, padahal aku dulu tuh pecinta air putih. Jadi sama dokternya disarankan mencoba minum air kelapa muda seperti itu. Nah ini juga bisa tips buat teman-teman, walaupun teman-teman minum air kelapa muda pun aku nggak bisa banyak-banyak karena aku juga endingnya mual ya. Jadi kadang suka senang gitu lihat orang yang usia TM ketiga tuh dia udah bisa makan minum apapun, sedangkan aku makan bisa minum padahal minum itu sampai bibirku tuh kering-kering, pecah-pecah. Cuman ya sudahlah, karena kan setiap kondisi kehamilan beda-beda. Kita nggak boleh membandingkan, itu malah bikin kita frustasi, drop. Malah hidup nggak happy. Jadi ya terima apa adanya, bersyukur, yang penting janin di kandungan kita sehat. Oke, aku rasa itu aja deh video pengalaman kehamilan di trimester ketiga. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Doakan semoga operasi sesarku lancar. Insya Allah rencananya tanggal 13 Februari. Nanti di akhir bulan Januari ini aku mau ngurus-ngurus dulu BPJS-nya. Dan aku rencana lahiran di SMC, rumah sakit SMC di Samarinda. Dulu waktu lahiran Bumi juga di situ. Insya Allah nanti di video selanjutnya aku tuh pengen bikin video tentang pengalaman lahiran sesar. Ya insya Allah ya. Oh iya, aku juga selama kehamilan Bumi sama kehamilan anak kedua ini, aku kontrolnya, kemarin ada teman-teman yang nanya, aku jawab di video aja. Aku kontrolnya selama ini sama dokter Andriansyah SPOG. Ya setelah berganti-ganti dokter waktu Bumi dulu, akhirnya nemu dokter yang cocok, yaitu dokter Andriansyah SPOG. Akhirnya aku terusin waktu kehamilan anak kedua ini. Beliau praktiknya di Apotek Sahabat depan rumah sakit
Wahab Syarani di Samarinda, Kalimantan Timur. Setiap orang beda-beda teman-teman ya, cocok-cocokan. Kalau aku lebih cocok ke beliau karena menurut aku Dokter Andri ini sangat-sangat informatif sekali. Karena kan sekarang ibu-ibu juga harus pintar cari informasi yang benar ya. Nah, Dokter Andri ini aku lihat sangat informatif, dan dia juga nggak hanya sekedar cek cek kehamilan kita, tapi dia juga berusaha untuk mengedukasi pasien-pasiennya dengan baik. Nah, aku sukanya sama Dokter Andri di situ. Jadi nggak cuman asal USG ngasih resep selesai. Aku nggak terlalu cocok dengan komunikasi yang seperti itu, karena begitu pulang ke rumah nanti aku mikir nanti gimana ya tadi gimana ya. Nah, kalau Dokter Andri ini dia sangat-sangat mengedukasi, sangat-sangat informatif, dan sangat-sangat terbuka kalau kita punya pertanyaan terkait dengan kehamilan kita, sehingga aku rasa nanti kalau hamil anak ketiga aku bakal ke Dokter Andriansyah lagi. Sehat selalu dokter. Oke, segitu dulu ya video kali ini teman-teman. Ini sudah ngos-ngosan. Doakan operasiku lancar. Kita ketemu nanti sama adek, rencananya namanya adek Sabda, cuman masih cari nama-nama lagi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.